Siswi kelas 11 IS 2 masih bertemu dengan Ibu di pelajaran fisika lintas minat. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kalau kemarin kita belajar tentang teoritis dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, kemudian perannya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau latihan soal. Yang pertama tentang dinamika rotasi. Ibu ingatkan lagi bahwa rotasi itu adalah gerak berputar, sehingga dinamika rotasi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi suatu benda dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya yang cenderung mempengaruhi gerak rotasi tersebut. Nah, sebagai contoh, sebuah benda yang dapat berotasi terhadap porosnya seperti silinder dan bola jika dilepaskan dari keadaan diam suatu bidang miring. Posisi benda saat dilepaskan memiliki ketinggian vertikal H dari dasar bidang miring seperti dilihat pada gambar di samping ini. Jadi misalnya ada sebuah benda ya diletakkan di atas bidang miring, ini bidang miring dengan ketinggian tertentu sebesar H. Maka jika benda tersebut dilepaskan dengan kecepatan awal sama dengan 0, menggelinding menuruni bidang miring tanpa tergelincir. Tanpa tergelincir itu artinya bidangnya itu kasar, bukan licin. Maka kelajuan benda tersebut, benda ini di dasar bidang miring tersebut dapat ditentukan atau diperoleh dari persamaan V sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Dengan V tersebut adalah kelajuannya atau kecepatannya, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Seperti kita tahu bahwa percepatan gravitasi bumi itu adalah nilai konstanta 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian H itu adalah ketinggiannya, ketinggian bendanya dari ujung atas ini sampai ke dasar bidang miring, jadi di sini. Dan K itu adalah tetapan yang diperoleh dari momen inersia benda terhadap porosnya. Bisa dinyatakan sebagai berikut, I sama dengan kmr kuadrat. Jadi K itu adalah konstanta inersia suatu benda yang bergantung pada bentuk dan suhu benda tersebut. Kalau kita lihat tabelnya sebagai berikut ya. Ini benda-benda yang memiliki nilai K tertentu ya. Kalau Ibu ingatkan lagi, momen inersia itu adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan gerak rotasinya ya. Jadi K itu adalah ukuran momen inersia itu adalah ukuran kelembaban benda. Nah, bisa dilihat ini ada batang silinder, terus ada plat segi 4, ada silinder berongga, ada silinder pejal, silinder tipis berongga, bola pejal, dan bola tipis berongga, di mana benda-benda ini memiliki nilai K yang berbeda-beda. K itu berada di depan massa ya, nilai K berada di depan massa. Kita langsung ke soal. Contoh nomor 1 bisa dilihat, silinder pejal seperti gambar menggelinding di atas bidang miring dengan ketinggian 1,5 meter. Terus kalian disuruh menentukan berapa kecepatan silinder saat menyentuh tanah. Maka menggunakan persamaan tadi, V sama dengan akar 2GH dibagi 1 ditambah K. Kita masukkan nilainya. Karena silinder pejal, maka K-nya atau konstanta inersianya bernilai 1/2. Ya, bernilai 1/2. Kalau kita lihat tabelnya, silinder pejal ini nilai K-nya setengah, maka kita tinggal masukkan K-nya sama dengan setengah, sehingga V sama dengan akar 2. Kita pakai G atau percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketinggiannya dari ujung sampai ke dasar bidang miring itu adalah 1,5 dibagi 1 ditambah setengah. Sehingga secara matematis V sama dengan akar dari 30 dibagi 2/2 ditambah 1/2. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Sehingga secara matematika V sama dengan 30 dibagi 3/2, yaitu V sama dengan 2 akar 5. Ya, jadi kecepatannya ya sebesar 2 akar 5 meter per sekon. Satuannya meter per sekon. Ini untuk contoh soal dinamika rotasi. Untuk latihan soal yang kedua itu tentang kesetimbangan benda tegar. Kita ingat kembali, review kembali kesetimbangan benda tegar itu apa.
kesetimbangan benda tegar itu adalah keadaan sistem atau benda yang tidak mengalami gaya atau torsi, atau resultan gaya dan torsinya bernilai 0. Ya. Kalau kita tulis dalam persamaan, maka syarat kesetimbangan benda tegar itu sama dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya itu bisa diuraikan pada sumbu X dan Y, jadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy-nya sama dengan 0. Dan atau sigma torsinya sama dengan 0. Harap diingat kalau F berarti gaya pada gerak translasi, kalau torsi berarti gaya pada gerak rotasi. Langsung kita lihat salah satu penerapan kesetimbangan benda tegar dalam keseharian itu adalah pada lampu lalu lintas. Bisa kalian lihat di jalan. Pada lampu lalu lintas itu terdapat tali pengait yang menghubungkan tiang dengan batang yang dipasangi lampu lalu lintas. Jadi tali itu berfungsi untuk membuat lampu lalu lintas tersebut tetap dalam keadaan setimbang, ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, jadi ini ada engsel, ya, yang dihubungkan dengan batang. Kemudian ini ada lampu lalu lintas. Ini ada lampu lalu lintas. Kalau kita buat supaya lampu lalu lintas ini tetap diam dan setimbang, maka kita harus hubungkan dengan tali, ya, tali antara batang dengan tiang. Kenapa? Kalau talinya dilepas, maka kalian bisa lihat, andaikan, maka ini akan terjadi gerak rotasi. Maka yang berlaku pada lampu lalu lintas itu adalah sigma torsinya. Sigma torsinya harus sama dengan 0. Kalau kita uraikan terhadap gaya-gayanya, maka lampu lalu lintas ini itu memiliki gaya berat atau W1, ini ya. Terus batang ini itu memiliki gaya beratnya yang berada di tengah, yaitu W0. Nah, tali ini itu memiliki gaya yang disebut dengan tegangan tali. Karena dia membentuk sudut tertentu, maka itu bisa diuraikan ke sumbu Y dan ke sumbu X, ya. Jadi kalau ke sumbu Y itu TY, sumbu X itu adalah TX. Gaya berat dari W1 dan W0 itu disamakan oleh gaya dari Fs dan gaya T tegang tali. Untuk arahnya, gaya W1 dan W0, jadi pada lampu lalu lintas, gaya berat lampu lalu lintas dan gaya berat pada batang, itu arahnya ke bawah, sehingga kita bisa lihat bahwa gaya torsinya itu searah dengan jarum jam, ya. Sedangkan gaya untuk tegangan talinya yang kita gunakan ini itu adalah TY, ya, TY. Maka arahnya itu berlawanan dengan jarum jam. Kalau dia searah dengan jarum jam itu bernilai negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam maka bernilai positif. Penentuan negatif dan positif itu sangat penting ketika kita menyelesaikan soal. Kita langsung ke soal. Bisa kalian lihat di sini contoh 2. Di sini ada gambar sebuah batang bermassa 15 kg. Jadi ini ada batang 15 kg yang dipasang tegak lurus pada tiang, ya, dipasang tegak lurus pada tiang. Dan lampu lalu lintas digantungkan pada jarak tertentu. Kalian bisa lihat dari tiang sampai lampu lalu lintas itu jaraknya 2 meter. Yang ditanya adalah tentukan besar gaya tegangan tali agar batang berada dalam keadaan setimbang. Berapa nilai gaya tegangan tali ini supaya lampu lalu lintasnya berada dalam keadaan setimbang? Maka yang pertama kita lakukan itu adalah kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada gambar. Yang pertama itu lalu lampu lintas itu bekerja gaya sebesar W, ya, G berat sebesar W. Terus di sini ada batang, di mana gaya beratnya itu berada, titik beratnya berada di tengah, sehingga gaya berat yang bekerja itu bisa kita simbolkan dengan WB, ya. Kemudian ada tegangan tali, tegangan tali. Nah, tegangan tali ini karena membentuk sudut tertentu maka harus kita uraikan dulu ke sumbu Y dan ke sumbu X. Ke sumbu Y ada TY, ke sumbu X ada TX. Nah, yang mana yang digunakan? Yang digunakan itu adalah yang tegak lurus dengan batang. Maka yang tegak lurus dengan batang itu adalah TY, tegangan tali pada sumbu Y. Maka trigonometri yang digunakan untuk menguraikan sudut adalah sin theta.
Kemudian yang kedua, kita harus menentukan arah-arah yang bekerja pada gaya-gaya tersebut. Nah, untuk W dan WB itu arahnya searah dengan jarum jam. Nah, kesepakatan searah jarum jam, maka gaya beratnya akan bernilai negatif, ya. Akan bernilai negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam seperti T sin theta atau tegangan tali pada sumbunya ini, maka nilainya akan positif atau bertanda positif. Nah, oke. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi pada lampu lalu lintas ini itu bekerja gerak rotasi sehingga supaya setimbang sigma torsinya itu harus sama dengan 0. Ya, jadi kalau sigma torsinya sama dengan 0, maka sigma torsi kita jabarkan itu hasil dari gaya dikali jarak. Jadi F-nya itu adalah gaya, L-nya itu adalah jarak. Nah, gaya yang bekerja kita uraikan. Ada berapa gaya yang bekerja? Kita uraikan mulai dari T-nya ya. T-nya itu kita gunakan T pada sumbu Y karena tegak lurus pada batang, maka T sin theta. T sin theta dikali jaraknya ini ya. Dari tiang ke T itu adalah 2 meter, maka di sini 2. Kemudian gaya kedua itu adalah W. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwa karena W ini adalah searah jarum jam, maka nilainya negatif. Maka ini adalah negatif W dengan jaraknya dari tiang sampai ke lampu lalu lintas ini adalah 2. Maka di sini negatif W dikali 2. Kemudian gaya yang ketiga itu adalah gaya berat pada batang yang cenderung berada di titik beratnya yaitu di tengah. Itu karena sama seperti W, searah jarum jam, maka bernilai negatif. Maka ini W negatif WB. Jaraknya kalian bisa lihat kalau dari tiang sampai ujung batang itu 2 meter, maka di tengahnya itu jaraknya adalah 1 dari tiang. Nah, maka di sini negatif WB dikali 1 sama dengan 0. Jadi supaya setimbang, resultan seluruh gaya ini harus sama dengan 0. Tinggal kita masukkan nilainya, maka tegangan tali yang dicari kemudian dikali jaraknya 2. Karena membentuk sudut, maka sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Sama dengan W atau gaya berat itu pada lampu lalu lintas itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massanya adalah massa lampu lalu lintas. Dikali dengan jaraknya dari tiang yaitu 2. Ditambah, ya, kenapa ini tambah? Karena ini W dan WB-nya kita sudah pindah ruas ya. Nah, WB-nya itu dapat diuraikan dari hasil perkalian massa batangnya dikali percepatan gravitasi. Massa batangnya bisa kita lihat di sini yaitu 15 kg. Dikali percepatan gravitasi, kemudian dikali jaraknya yaitu 1. Tinggal dimasukkan nilainya, maka tegangan tali itu dikali 2 dikali setengah akar 2 sama dengan massa lampu lalu lintas 20, percepatan gravitasi kita menggunakan 10. Jaraknya 2 dari lampu lalu lintas ke tiang, kemudian ditambah massa batang 15 kg, dikali percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dikali dengan jarak titik berat batang yang berada di tengah yaitu 1. Maka hasilnya itu adalah T akar 2. Akar 2 ini dari hasil 2 kali setengah akar 2. Sama dengan 400 ditambah 150, maka T sama dengan 550 dibagi akar 2 atau tegangan talinya itu sama dengan 388,9 Newton. Artinya bahwa besar gaya tegangan tali agar batang ini berada pada dalam keadaan setimbang, itu nilainya harus sebesar 388,9 Newton. Nah, kemudian ini untuk latihan soal di rumah supaya kalian bisa melihat apakah sudah mengerti. Boleh ini dikerjakan di catatan, tidak perlu dikumpul, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, nomor 1, sebuah bola rongga menggelinding sempurna pada bidang miring kasar dengan ketinggian 3 meter. Jika bola tersebut awalnya dilepas tanpa laju awal di puncak bidang miring, maka berapa kelajuan akhir bidang pada dasar bidang miring, ya, kelajuan akhir dari bola berongga tersebut pada dasar bidang miring. Yang kedua, silakan perhatikan gambar berikut ini, sebuah batang bermassa 1,5 kg yang salah satu ujungnya dipasang engsel tegak lurus dinding dan sebuah lampion digantungkan pada jarak tertentu.
dari engsel, tentukan berapa besar gaya tegangan tali agar batang berada dalam keseimbangan. Nah, silahkan dikerjakan, minggu depan kita bahas. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video pembelajaran Ibu membantu untuk kalian mengerti materi, dinamika rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Bye!